Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan ini alhamdulillah kita sudah akan menyelesaikan bab yang ketiga, yaitu dalam materi genetik. Nah, kemarin kita sudah belajar sedikit tentang bagaimana struktur materi genetik dalam sel ya, dalam nukleus. Nah, tapi sebetulnya ini sedikit fun fact aja. Jadi sebetulnya materi genetik itu tidak hanya ada di nukleus saja, tapi dia juga ada di organel yang sangat khusus. Jadi ada 2 organel yang ternyata dia memiliki materi genetiknya sendiri, yaitu berupa DNA. Apa 2 organel itu? Yaitu ada 2. Nah, dia sangat terkait dengan metabolisme, yaitu adalah mitokondria dan klorofil dan kloroplas maksudnya. Nah, dia punya materi genetik tersendiri. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah materi genetik yang terkait dengan nukleus. Nah, di prosesnya kemarin sudah sedikit saya jelaskan tentang bagaimana materi genetik itu disiapkan ketika akan terjadi pembelahan, yaitu akan terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Nah, yang kedua ini adalah terkait bagaimana dari materi genetik tersebut, dari DNA bisa menjadi sebuah rangkaian protein, yang mana rangkaian protein itu selanjutnya akan menentukan bagaimana sebuah makhluk hidup itu dibangun. Nah, kayak gitu.
Nah, apa ini, penambahan 5 cap dan AAA ini, splicing dan lain-lain akan kita bahas di selanjutnya. Pertama replikasi, kemarin sudah, mekanismenya teori yang digunakan adalah semi konservatif di mana satu kan ada double helix. Nah, satu helixnya itu akan menjadi, istilahnya template atau cetakan dari masing-masing DNA yang akan dihasilkan. Jadi dari satu menjadi dua, yang satunya jadi cetakan. Nah, ini kan yang semi konservatif. Jadi yang biru ini akan terbagi menjadi dua masing-masing. Sedangkan kalau konservatif ya kayak gini, dia hanya akan menurun kayak. Oke, itu sudah. Jadi nggak perlu kita ulang-ulang lagi. Langsung masuk saja. Ya, ini kemarin ini untai maju dan ini untai lamban. Nah, intinya adalah bagaimana masing-masing dari template ini sehingga dia bisa menjadi double helix juga. Kayak gitu sih intinya. Paham ya ini? Kalau misalnya belum paham, ya ditonton lagi videonya. Kalau masih bingung tepatnya di bagian mana, boleh sambil ditanyakan. Oke, yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi itu punya nama lain, prosesnya adalah sintesis mRNA. Saya bingung ya, sintesis adalah pembuatan, mRNA adalah messenger RNA. Kenapa disebut sebagai messenger? Karena dia adalah utusan. Utusan dari siapa ke siapa? Utusan dari DNA ke ribosom. Jadi dia diutus untuk membawa suatu kode. Ada 3 tahap pada transkripsi atau perekaman ya. Jadi bagaimana dari DNA itu direkam menjadi sebuah mRNA. Nah, melekatnya itu akan membuka double helix DNA dan kemudian dimulailah proses itu. Nah, setelah proses itu berjalan dari promoter ini baru akan langsung masuk ke proses yang kedua, yaitu adalah elongasi. Elongasi atau nama lainnya adalah pemanjangan. Nah, dari sini namanya ini RNA polimerase akan memanjang. Nah, dari sini ini ujung 5 ke ujung yang ketiga. Itu akan memanjang dan kemudian dia akan membentuk sekuen-sekuen RNA seperti ini. Jadi awalnya pendek, kemudian jadi panjang seperti ini ketika sampai sini dan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu adalah terminasi. Nah, terminasi ini akan berakhir di sebuah titik yang namanya adalah titik terminasi atau titik pengakhiran. Nah, di situ kemudian RNA polimerase akan lepas dari sekuens DNA sehingga akan berhenti untuk menambahkan sekuens-sekuens mRNA. Ada beberapa kata atau kalimat yang mungkin sangat susah untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kayak misalnya sekuens. Sekuens itu kalau nggak salah artinya adalah urutan. Nah, itu kalau diterjemahkan menjadi Indonesia kan agak kurang enak untuk dipakai sebagai penjelasan.
Nah, di titik terminasi itu kemudian RNA polimerase akan lepas dan kepada bentuk yang semula. Dan kemudian mRNA ini akan lepas dan dia akan dibawa dari inti sel menuju ke ribosom. Ini tahap inisiasi ya. Promotor atau titik pemulai itu kemudian ada RNA polimerase mulai dari sini dan akan ke arah sana untuk membentuk mRNA. Nah, upstream dan downstream ini adalah julukan yang sama. Kalau upstream ini adalah titik 5 aksen. Jadi hampir semua proses yang melibatkan DNA maupun RNA itu akan selalu prosesnya adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, 5 aksen itu nama lainnya adalah upstream, sedangkan 3 aksen itu nama lainnya adalah downstream. Kayak gitu. Jadi upstream ke downstream, 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini titik promotor kalau pada prokariotik dan eukariotik ternyata berbeda. Lebih panjang sekuensnya kalau pada eukariotik, kurang lebih adalah 75 basa nitrogen. Jadi ini kan titik promotornya. Jadi mulai diproses dari RNA-nya adalah dari sini kan. Nah, sini sampai sini adalah titik promotor di mana RNA polimerase itu akan menempel. Nah, panjangnya kalau pada prokariotik itu hanya 35. Di sini kan minus 35 artinya dia tidak diterjemahkan. Nah, plusnya adalah ke sini kan. Nah, ini plus 1 di sini. Ada yang disebut sebagai minus 35 region dan Pribnow box tatat. Sedangkan yang kalau pada eukariotik adalah tata. Jadi beda di akhirnya. Dan ada CAT box atau minus 75 region. Jadi panjangnya promotor dari prokariotik itu lebih pendek dibandingkan kalau pada eukariotik. Di mana kalau pada prokariotik hanyalah minus 35, kalau pada eukariotik adalah 75 ini panjang sequence basa nitrogennya. Karena memang ukuran dari materi genetik eukariotik dan prokariotik itu juga sudah sangat jauh berbeda. Tadi inisiasi sudah, kemudian itu ya tahap elongasi atau pemanjangan, jadi arahnya dari 5 ke 3 ini direction. Tambahkan ini akan selalu sesuai ya. Kemarin adalah kalau pada aturannya, kalau pada DNA kan A dengan T dan C dengan G. Nah, kayak gini. Ini juga sama. Tapi kalau pada mRNA kan nggak ada timin, adanya adalah urasil. Jadi A-nya akan selalu berpasangan dengan urasil. Kalau di sini C berarti DNA-nya adalah G. Kalau ini A berarti T. Kalau U pasti ini adalah A, C, G dan seterusnya kayak gitu. Nah, tahap terminasi akan dilakukan ketika RNA polimerase itu sudah mencapai pada titik yang dinamakan dengan titik terminator atau titik pengakhiran. Akan langsung berhenti, tapi kalau pada prokariot ini ternyata masih bisa melanjutkan sampai beberapa ratus basa. Sehingga akan terbentuklah yang dinamakan dengan loop. Loop itu bentuknya seperti ini. Jadi kayak bisa menjadi muter itu. Buat bentuk seperti lingkaran. Nah, tentu bentuk seperti ini akan menyesuaikan. Jadi ketika dia sudah keluar dari nukleus, akan disesuaikan lagi bentuknya agar bisa diterjemahkan menjadi protein. Nah, ini adalah hasil dari transkripsinya saja kalau pada eukariotik. Tapi kalau ada prokariotik, dia akan lurus seperti ini karena ya sudah langsung selesai ketika pada titik terminasi. Kalau ada prokariotik ya simple seperti ini, DNA dari mRNA kemudian langsung ditranslasi kayak gitu aja. Kalau pada eukariotik masih panjang prosesnya. Jadi perlu dilakukan processing dulu. Mana utamanya adalah pemotongan sequence atau urutan basa nitrogen yang tidak diterjemahkan atau nama lainnya adalah intron tadi itu.
Nah, ini prosesnya adalah seperti ini. Prosesnya itu, selain pemotongan intron, ternyata ada juga penambahan beberapa, senyawa ya, senyawa dan basa nitrogen juga. Utamanya ada 2 ini. Yang pertama adalah penambahan di ujung yang kelima atau di ujung awal ya, di ujung 5 kan ujung awal. Nah, itu akan ditambahkan G3P, guanosin trifosfat, yang fungsinya adalah untuk mencegah degradasi dan binding site pada ribosom atau situs penempelan. Jadi agar memudahkan ketika mRNA ini akan masuk ke ribosom. Jadi dia akan menjadi tempat penempelan. Sehingga proses untuk translasinya akan terjadi lebih mudah. Nah, degradasi itu apa? Degradasi adalah misalnya basa nitrogennya ini akan terpecah kayak gitu aja. Istilahnya apa ya? Kayak penyegelan pada bungkus gitulah. Jadi agar isinya itu tidak keluar gitu aja. Nah, sedangkan di ujung 3 atau di ujung terminasi, di ujung akhir ini atau dead end-nya itu adalah ditambahkan dengan poli A. Jadi ada adenin sampai jumlahnya segini, 50 sampai 250. Nah, tujuannya sama, mencegah degradasi juga dan juga untuk membantu ekspor atau pengangkutan dari nukleus menuju ke ribosom. Nah, setelah penambahan itu juga terjadi pemotongan intron. Nah, yang menyisakan ekson saja. Intronnya dipotong sehingga menyisakan ekson sehingga lebih pendek kan. Tuh. Contohnya seperti ini. Ada gen yang mengkode ovalbumin. Intronnya ternyata lebih panjang dibandingkan eksonnya. Ekstron. Ekstron apa? Ekson namanya ya, ekson. Cuma segini, kemudian ditambahkan ujungnya ini kan, kemudian dipotonglah itu splicing. Sehingga tinggal segini. Nah, di ujung awalnya itu kan ada G3P dan di belakangnya ada tambahi ujung poli A, poliadenin. Ini adalah gen yang mengkode protein ovalbumin. Nah, itu transkripsi, kemudian lanjut ke translasi atau penerjemahan. Nah, di sini akan kemudian dikenal istilah yang namanya kodon. Kodon itu adalah rangkaian 3 basa nitrogen. Jadi basa nitrogen itu kan ada urutannya kayak gitu kan. Lah masing-masing ini dikategorikan menjadi 3 kayak gitu. Misalnya adalah AUG, adenin, urasil dan guanin. Itu adalah satu kodon. Kemudian UAG, urasil, adenin, guanin itu satu kodon. Ini satu kodon, kayak gitu terus. Karena apa? Karena asam amino itu adalah kodenya adalah satu kodon. Jadi misalnya AUG ini, start codon. Itu akan mengkode sebuah asam amino yang namanya adalah metionin. Kayak gitu. Itu ya kodon. Kodon adalah 3 basa nitrogen yang kemudian diterjemahkan menjadi satu jenis asam amino. Nah, itu proses translasi artinya adalah penerjemahan. Jadi diterjemahkan dari mRNA menjadi sebuah rangkaian protein. Ini mRNA menjadi protein, itu kan. Mana ya? Animasinya harusnya ada sini. Enggak ada. Ya begitu di sini aja. Nah, prosesnya juga sama ya pada translasi itu sama dengan transkripsi, yaitu ada 3 proses. Yang namanya adalah proses inisiasi yang pertama, kemudian ada elongasi pemanjangan dan yang terakhir ada terminasi atau pengakhiran. Oke, yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi pada translasi itu akan selalu dimulai pada
kodon atau urutan 3 basa nitrogen AUG. AUG. Oh ya, sebelumnya pada proses translasi ini akan melibatkan 3 komponen, 4 komponen. Yang pertama adalah mRNA. mRNA itu sendiri ya, yang menjadi template atau cetakannya. Kemudian yang kedua adalah yang berusaha untuk mencocokkan template-nya. Namanya adalah tRNA atau RNA transfer. Kemudian komponen yang ketiga adalah proteinnya itu sendiri. Dan yang keempat adalah ribosom sebagai tempatnya, sebagai tempat terjadinya ini kan. Oke, jadi gitu. Akan dimulai oleh start codon atau AUG yang akan dicocokkan oleh tRNA dan diterjemahkan menjadi asam amino yang namanya metionin. Itu codon startnya atau promotornya ya. Metionin. Kode kodonnya adalah AUG. Yang kedua, setelah AUG sudah diterjemahkan menjadi metionin, akan lanjut ke proses yang namanya elongasi. Jadi prosesnya kan dari mana ini? Dari sini aja. Jadi ketika codon start sudah dimulai, maka bahasa yang selanjutnya ini akan bergeser ke arah sini. Ke arah sini. Akan bergeser, kemudian yang ini akan diterjemahkan sehingga tRNA-nya masuk ke sini dan membawa kodonnya lain. Oh ya, pada tRNA ini kan dia juga punya basa nitrogen yang mencocokkan ke mRNA. Kalau ini namanya adalah kodon pada mRNA, maka lawannya dari tRNA ini namanya adalah antikodon. Jadi misalnya AUG tadi, maka lawannya ini adalah UAC. Nah, hasil penerjemahannya, yang mana dia membawa metionin tadi kan. Nah, ini akan masuk, setelah ini akan bergeser ke sini, kemudian ininya sudah terbentuk, maka akan lanjut ke tRNA selanjutnya. Ketika ini sudah diterjemahkan, maka asam aminonya akan nempel di sini dan lanjut ke tRNA selanjutnya. Kayak gitu terus. Jadi bergeser ke arah sini dan diterjemahkan jadilah sebuah protein, urutan protein. Ribosom bergerak dari kodon ke kodon sepanjang mRNA. Asam amino akan ditambahkan satu persatu dan diterjemahkan ke dalam urutan polipeptida. Ini polipeptida ya, hasil terjemahannya. Yang terakhir adalah terminasi. Nah, proses translasi ini akan berakhir ketika ribosom itu mencapai mRNA yang membawa kodon UAA, UAG, atau UGA. Jadi salah satu saja. Kalau enggak UAA, UAG ya UGA. Nah, itu adalah berarti titik akhir di mana proses translasi ini akan berakhir. Jadi ini rilis faktor. Jadi yang nempel di 3 kodon ini bukanlah tRNA lagi. Ketika ini sudah lepas, maka di kodon yang terakhir atau kodon terminasi itu akan menempellah sebuah faktor pelepas atau releasing faktor. Nah, sehingga selanjutnya ini sudah tidak akan diterjemahkan lagi dan proses translasi selesai dan polipeptida keluar dari ribosom dan jadilah sebuah protein. Tuh. Oke, saya kira cukup itu. Terima kasih sudah didengarkan sampai akhir. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.